Wow. Waktu itu dia punya klinik, omnya cari informasi ke rumah sakit jiwa, terus yang dari rumah sakit jiwa arahkan dia ke klinik itu. Saya belum sempat ketemu psikolognya, saya sudah pergi lihat tempatnya, tapi saya bayangkan anak saya nanti mau diasramakan usia usia 7 tahun dengan model tantrumnya seperti itu, mau diasramakan bagaimana? Saya belum tahu ternyata tempat itu, pakai farmakologi dia. Mmm, Dia pakai obat-obat penenang. Sama psikolognya dimarahilah saya. Anak kamu itu bukan orang gila, kenapa harus dibawa ke dokter jiwa? Anak kamu itu cuman, hanya perlu, di diterapi. Jadi waktu itu saya masih pergi, masih masih dengan sembunyi-sembunyi saya masih ke tempat itu. Dikasih resep, dikasih resep puyer, diminumkan, pada saat minum, masalah selesai, dia tidur. Begitu dia bangun, tantrum 2 kali lipat, mmm, lebih parah lagi. wah, Dan psikolognya akhirnya, eee, memutuskan, kita harus ke dokter, tapi dokternya bukan yang pakai, obat-obatan. Kita harus ke autis center, karena waktu itu yang ditahu itu, pusat layanan autis ultra. Saya diantarlah ke sana, bertemulah saya dengan dokter Sofyan, dijelaskanlah bagaimana kondisi anak saya, dengan segala, mmm, apa ya namanya, penjelasannya tuh harus menjalani dietnya segini segini segini, setelah 3 bulan diet, baru kita bisa melakukan terapi biomedis dengan dijelaskanlah itu yang mau diminum tuh suplemennya apa-apa yang saya sampai bergidik sendiri lihat, ini gimana bagaimana dengan ginjal anak saya. Tapi ya karena tidak punya pilihan lain, saya menjalani diet. Saya jalankan dietnya. Saya jalankan dietnya luar biasa, 3 bulan pertama itu luar biasa. Saya jungkir balik, sampai berat badan saya itu turun sampai 5 kilo, saking luar biasa. Anak umur 7 tahun yang sudah tahu semua makanan enak, didietkan, bagaimana modelnya? Tantrumnya yang sudah 2 kali lipat dari yang dulu, dan hanya saya sendiri, tanpa suami. Luar biasa. Tapi ya lolos, 3 bulan pertama itu, yang berat-berat itu 3 bulan pertama. Eee, 3 bulan pertama itu benar-benar menutup akses, tidak ada, tidak kemana-mana, tidak ke mall, tidak ada kemana-mana, hanya rumah dan tempat terapi. Betul-betul menutup akses untuk melindungi anak saya, supaya bisa menjalani diet dengan baik. Dan yang merokok pun perokok dan pengguna, apa alat kosmetik dilarang ke rumah. Dan itu dan itu bagi orang-orang yang sering ke rumah itu sangat berat karena nggak mungkin saya mau ke rumah tanpa saya sudah di depan pintu sudah saya kalau kalau hari-hari raya itu saya tulis di depan, dilarang merokok dan tidak memakai, apa namanya, peralatan, makeup. eee iya, Mmm, itu demi melindungi anak saya. iya, Hanya karena, waktu itu 3 bulan itu terasa berat sekali untuk saya berusaha mencari browsing apa ada yang bisa membantu saya dalam kondisi diet anak saya begitu, ada tidak makanan-makanan yang dijual khusus untuk anak-anak yang diet itu. Browsing-lah saya dan dapatlah itu, di Jogja. Di Jogja, saya tidak tahu walau alam itu apakah makanannya bersih atau apakah memenuhi standar diet atau bagaimana, tetapi karena melihat ada embel-embel autism di belakangnya, maka saya memesannya, saya pesan. Jadi selama hampir setahun IHAM diet itu, setelah 3 bulan lepas itu, saya pesan makanan khusus autism dari Jogja, yang setiap bulan saya harus menonggok kocek saya 4 sampai 5 juta hanya untuk makanan. Itu baru bisa cukup sebulan.
Itu Hmm. baru bisa cukup sebulan. Kalau biasa cuma beli 2 juta itu paling 2 minggu sudah habis. Karena itu harus beli kecap lah, gula stevia lah, beli, mie sagu lah, beli, kerupuk sagu, ya semua makanan dia. Supaya memudahkan saya untuk bisa menjalankan aktivitas saya harus begitu. Belum lagi kalau kemana-mana tuh menenteng box yang isinya panci, pancinya sampai hampir jutaan. Satu panci 780.000, berarti 2 panci tuh 1 juta berapa ini? Itu baru panci. Itu baru panci. Terus ditambah lagi Ayham tuh bukan tipe orang yang suka makan segalanya, tapi dia tuh pilih-pilih. Dia cuma makan daging sapi, daging ayam, terus cuma makan telur, tahu, tempe. Ikan sekali-sekali, sayur tidak makan, cuma minum jus. Lalu bagaimana dengan dietnya ini? Sementara diet itu kan mesti dirotasi, dan saya tidak pernah merotasi, tidak mengikuti aturan diet yang seperti yang Dokter Sofyan kasih itu. Hanya saya berusaha mendietkan dia dari yang saya hanya memberi makan dia yang daging sapi, daging ayam, dan ikan tawar itu yang Ayham luar biasa. Badannya sampai kurus, sampai Ayham minta maaf. Dia selalu minta maaf. Ibu maafkan saya, ibu maafkan kakak. Karena dia pikir mungkin karena dia berbuat salah, terus saya tidak mau kasih dia. Terus dia saya nggak mau kasih dia minum susu, saya nggak kasih dia makan apa saja. Dan itu luar biasa kondisi itu. Dan tidak ada, sebenarnya ada perubahannya, tapi sangat minim, tidak seperti yang saya harapkan. Masih muntah juga, masih mimisan juga. Itu kalau dari rumah mau terus mampir ke Pertamina isi bensin, keluar dari Pertamina itu dia sudah tantrum. Karena efek dia nyium bau bensin. Iya, bensin itu. Dia pasti sudah tantrum. Masih syukur kalau dia tidak, masih syukurnya kalau dia tidak mimisan. Dan itu luar biasa. Terus selama terapi di PLA itu kan ada peraturan setelah 3 bulan, setelah 3 bulan terapi itu harus kembali ke dokter untuk menjalankan biomedisnya. Biomedisnya waktu itu biomedis, sebut nama boleh ya di sini? Kalau sebut nama dokternya? Nggak boleh, janganlah. Nanti nggak. Ya, ya saya harusnya kembali ke situ. Tapi saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah ada jalan lain kah tidak? Saya jadi ngeri membayangkan anak saya mau minum obat itu. Ngeri sekali. Saya tidak bisa bayangkan ibu-ibu yang sudah pernah menjalani biomedis dengan segala macam data bank suplemen yang jumlahnya banyak. Saya baru melihat saja sudah ngeri, sudah berkidik. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau ada jalan lain, kalau masih ada jalan, maksud saya kalau masih ada jalannya, ya tolong sembuhkan dia. Dan mungkin itu jalan Tuhan. Harusnya kan 3 bulan diet itu April atau Mei saya sudah harus balik ke Dokter Sofyan untuk melakukan biomedis itu. Tapi entah mengapa Dokter Sofyan juga waktu itu selalu banyak kegiatan. Selalu banyak kegiatan, dan saya baru bisa bertemu beliau itu di bulan Juni atau bulan Agustus. Waktu itu beliau baru pulang dari seminar di Makassar, seminar Dokter Ali di Makassar waktu itu. Jadi tapi masih menjalankan, selama itu masih menjalankan dietnya. Saya ketemu Dokter Sofyan itu balik dari Makassar, seminar Dokter Ali. Saya terus bertanya, bagaimana dok, apa Ayham sudah lebih dari 3 bulan ini dietnya, apa tindakan apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus Dokter Sofyan memberitahukan bahwa kalau begitu kita sudah harus memberi dia perlakuan sudah harus biomedis dengan, tapi obatnya ibu beli sendiri.
Saya bilangnya, "Ya dok, enggak apa-apa." Tapi saya masih terus beberapa kali saya bertanya, "Dok, ini tidak apa-apa buat ginjal anak saya. Ini, ya tapi nanti kan ada pemeriksaan," katanya, "akan selalu dicek, selalu dicek." Terus, "Ini ada jaminan sembuh tidak dok ini?" Dokternya bilang, "Bisa sembuh, kalau dilakukan dengan konsisten." Tapi saya benar-benar tidak yakin waktu itu. Yakin tidak yakin tapi harus, karena itu ketentuan kalau, ketentuan di tempat terapi dan saya tidak punya informasi lain tentang kalau ya alhamdulillah itulah, mungkin karena di daerah jadi tidak banyak pilihan, yang ada di depan ya itulah yang dipilih, tidak, mesti ke mana-mana dulu. Jadi ya pilihannya cuman itu, ya itulah. Saya memilih itu tetapi alhamdulillahnya itu, setelah dia menjelaskan, Dokter Sofyan menjelaskan itu dia terus menawarkan, "Tapi ini ada terapi biologis yang lain lagi ini. Ini saya baru ikut, seminarnya, namanya Dokter Ali." Terus dijelaskanlah, dipaparkanlah. Langsung saya bilang, "Oh yang ini saja Dok, yang lebih manusiawi ini kayaknya, ketimbang yang pertama. Lebih manusiawi kayaknya ini." Oke. Eee, Mungkin, gitu saja. masih ada lagi nanti setelah itu sesi ini adalah sesi, bagaimana Ibu Oh mendapat iya, oke. Iya. special need pada awalnya, setelah itu pasti orang tua melakukan banyak hal. Nah, dari Ibu Susi ini luar biasa. Saya mendengarkan itu aja saya udah membayangkan mungkin orang tua lain ya, udah mau tepar ya. Di anak yang udah umurnya ya anak 4 tahun pun itu kekuatan mereka itu satu orang Iya iya, betul. ya. Iya iya Dan juga yang saya memang sayangkan memang sampai saat ini itu kurang informasi mengenai informasi aja sulit ya. Bagaimana kalau iya kita temui iya orang tua yang awal-awal mendapati anaknya bermasalah itu aja mau cari mau diapain aja susah ya. iya iya, betul. Dan kita Iya iya, Bu. perjalanannya kita, menemui banyak opsi-opsi yang kita mungkin keliru, memilih ya karena bukan keliru ya, karena nggak ada pilihan lain ya seperti Ibu mau Iya ya dijalanin. Nah, dengan komunikasi teralih nih ya, saya ngomong orang-orang tua mungkin bisa berbagi dengan orang tua lainnya yang baru mendapati anaknya bermasalah, seperti kita pada awal-awal mendapati anak kita mempunyai, "Wah, anak saya kok lain daripada anak lainnya." Nah, itu kita berbagilah, karena ya kita tahu waktu kita dulu seperti apa sulitnya mencari informasi ya. iya iya, betul. Iya Bisa yang sampai untuk makanan aja 4 sampai 5 juta ya, Bu, ya? iya iya, itu kalau mau aman, kalau mau mau bisa melewati 1 bulan itu dengan tanpa drama-drama, karena kalau tidak punya makanan sendiri kita di rumah, jujur saya waktu Aiham diet 3 bulan itu benar-benar tidak ada makanan selain makanan Aiham. Tapi Jadi hasilnya, Bu, yang saya ingin tahu setelah 3 bulan diet hasilnya apakah gimana? bel ada saya kurang tahu itu ya, ada perubahan, tapi minimal waktu itu kan biasanya saya kalau keluar dengan Aiham saya tidak pernah keluar berdua. Saya Oh, pasti bawa 2 orang, 2 oh, orang laki-laki. laki-laki. Iya, saya tidak bawa yang perempuan karena tidak kuat nangkap-nangkap dia. Tetapi setelah diet beberapa 3 bulan itu, alhamdulillah bisa jalan berdua, walaupun sekali-sekali dia masih tantrum di PLA, dia masih nyubit temannya, masih gigit temannya, tapi ya bisa, ada tidurnya sih agak-agak sedikit ada perubahan, tapi kalau belum terlalu bagus sih. Tapi maksudnya dia memang tidur larut malam, terus, kalau oh iya, dia itu kalau tidur jam 8 malam, nanti jam 1 bangun ngoceh. Dia ngoceh Itu aja dulu ngoceh, kan baru cuma 90. tantrum, Sampai nanti jam 6 pagi baru tidur lagi. wow.
Ya. Luar biasa. Ibu, ya kalau mungkin orang-orang tua yang lainnya mungkin bisa membandingkan nih perjuangan Ibu Susi untuk dari Papua, Kendari, balik Papua lagi, Kendari lagi, akhirnya sampai sampai sekarang 9 tahun ya. Kayaknya memang kalau orang tua sudah melewati ujian dengan anak kita, anak spesial kita, itu habis itu yang lainnya kayaknya jadi mudah ya Bu ya. Iya, Besar tantangan untuk menghadapi anak kita yang tantrumnya sampai seperti itu. Nah, yang saya gimana lagi anak Ibu juga sensitif sensitif iya, sekali. sangat sensitif. Sangat sensitif. Dia pernah mimisan tuh sampai berhari-hari. Hmm. Sebabnya karena dia menghirup anti nyamuk bakar. Itu kalau tidak itu sampai jalan pun masih netes Bisa. darahnya. Nah, Sampai 3 hari kayaknya. 3 hari itu mimisan. Terus saya hubungi Dokter Sofian, bagaimana dok? Kenapa dia mimisan terus? Dokter Sofian suruh kompres. Tapi waktu itu sebenarnya sudah sementara proses ke protokol Dokter Ali itu ya waktu dia parah sekali. Dia mimisan sampai berhari-hari. Itu luar biasa mimisannya. Mimisan muntah. muntah lagi ya. Iya.